Baik, saya akan bertanya ke Pak Wamen terlebih dahulu nih Pak. Ada 59.000 pekerja yang di PHK per Oktober 2024 ini. Sebenarnya apa sih faktor utama yang berpengaruh dalam fenomena ini? Mengingat ini lonjakan yang cukup besar ya, ada 25.000 pekerja yang di PHK dalam kurun waktu 3 bulan ini. Ya, ini kan banyak terkait dengan konflik-konflik di Eropa dan di Timur Tengah. Kemudian juga ada kebijakan yang menurut para pengusaha tidak begitu bagus regulasinya terkait misalnya Permendak nomor 8 2024, berikutnya para industri pemain tekstil ya. Selain itu juga ada impor-impor ilegal yang masuk ke Indonesia yang membanjirin. Dan ini di situ ada semacam aktor negara lah bermain, dan ini tidak baik sekali, merusak iklim bisnis Indonesia, malah merusak gitu. Dan kita mau ke depan ini di pemerintahan Pak Prabowo jelas bahwa tidak bisa negara harus melindungi para pengusaha yang punya jiwa patriotik. Itu kedua, kita lihat kawan-kawan buruh juga sampai dampak dari itu semua malah membuat angka kemiskinan makin menambah. Karena narasi besar Pak Prabowo ke depan adalah bicara tentang kesejahteraan dan kepanjangan pekerjaan. Nah, kita tidak mau narasi ini malah dihancurkan oleh kebijakan yang kurang menguntungkan dunia usaha dan begitu juga kawan-kawan buruh dan pekerja. Saya rasa seperti itu, Mbak. Hmm, tadi Bapak sampaikan ada aktor yang berperan begitu dalam impor ilegal. Ini siapa Pak yang dimaksud? Ya, kita tahu lah sebetulnya, tapi biarin aja lah, nanti kita mau proses kok. Tahu ada Hmm, yang kita pakai baju oranye nggak lama lagi. Karena itu oke. ancaman juga buat iklim bisnis kita, begitu juga buat kawan-kawan buruh. Kalau pola mereka nggak berubah, masih suka malak-malak, meres-meres, wah nggak bisa itu. Harus cepat ditangkap tuh di proses hukum. Itu karena kita lihat nih pemerintahan Pak Prabowo ini kan serius ya Hmm. soal kesejahteraan bangsa ini. Bahkan dia sudah mewakafkan jiwa dan raganya buat bangsa ini, untuk rakyat. Artinya manfaatkanlah kekuasaan Prabowo untuk kesejahteraan bangsa ini. Jadi ya, bagi mereka coba yang menghalangi narasi besar ini, apalagi kan kita bicara tentang 2045 tentang Indonesia unggul. Jangan sampai dirusak oleh segelintir orang yang hanya ingin mencari makanannya untuk perutnya aja. Hmm. Jadi ya kali ini negara harus benar-benar hadir, nggak bisa diam. Kita harus melawan nih para kleptokrasi, para pemain-pemain coba membajak kebijakan yang seakan-akan negara melegitimasi. Nggak ada sekarang. Hmm. Sekarang siapapun aktor-aktor yang coba bermain terkait khususnya Sritek dan juga beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan ini, ya kita selesaikan secepat-cepatnya dengan waktu sesingkat-singkatnya. Hmm. Jadi semoga iklim bisnis kita menemukan para pebisnis yang patriotik, buruh yang patriotik. Kita butuh itu dalam politik. Memang kondisi 1-2 tahun ke depan ini kondisi yang krusial buat bangsa ini ya. Hmm. Kalau kita seandainya mampu keluar dari kondisi krusial ini, saya yakin Indonesia akan menjadi Indonesia yang unggul lah ya, Indonesia yang hebat gitu.